Heri dan keluarganya sedang berlibur ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat bersantai menikmati pemandangan pantai, Heri merasakan kencangnya embusan angin. Ia juga memperhatikan bagaimana angin membantu kapal layar nelayan melaju saat melaut. Heri kemudian bertanya kepada ayahnya, "Bisakah angin dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik seperti air?" Angin memang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan seperti air. Tahukah kalian bahwa angin dapat berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik? Angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga angin disebut juga pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB merupakan salah satu aplikasi energi yang ramah lingkungan. Selain angin, terdapat sumber energi lain seperti geotermal atau panas bumi dan hidrogen yang dapat diaplikasikan menjadi teknologi ramah lingkungan. Apa saja aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini, kita akan membahas beberapa teknologi ramah lingkungan pada bidang energi, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga geotermal, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen atau hydrogen fuel cell. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, pembangkit listrik tenaga bayu. Angin merupakan sumber energi terbarukan dengan jumlah ketersediaan terbanyak kedua setelah matahari. Angin terbentuk karena adanya perbedaan tekanan udara di atmosfer. Kecepatan angin bervariasi berdasarkan letak, topografi, dan musim. Oleh karena itu, tidak semua tempat cocok menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga bayu. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga bayu yang saat ini dikembangkan, yaitu PLTB yang dibangun di daratan dan PLTB yang dibangun di lepas pantai. PLTB yang dibangun di daratan harus berlokasi jauh dari permukiman penduduk agar angin dapat bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil. Sementara itu, PLTB yang dibangun di lepas pantai harus dipasang dengan konstruksi yang kuat di dasar laut. Hal ini mengakibatkan biaya pembangunan PLTB di lepas pantai lebih besar dibandingkan pembangunan PLTB di daratan. Meskipun begitu, angin di lautan bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil dibandingkan angin di daratan. Dengan demikian, potensi energi angin di lautan lebih besar dibandingkan di daratan. Hal ini menjadikan PLTB di lepas pantai dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Prinsip-prinsip kerja pembangkit listrik tenaga bayu adalah sebagai berikut. Ketika angin mengalir melintasi bilah turbin, tekanan udara di satu sisi bilah turbin akan berkurang. Perbedaan tekanan udara di kedua sisi bilah turbin ini mengakibatkan terbentuknya daya angkat sehingga turbin berputar. Energi kinetik yang dihasilkan putaran turbin diubah oleh generator menjadi energi listrik. Indonesia sudah mulai mencoba membangun pembangkit listrik tenaga bayu seperti pada proyek PLTB di Nusa Penida, Provinsi Bali, dan beberapa lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pemerintah juga telah meresmikan PLTB terbesar di Indonesia, yaitu di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. PLTB tersebut menggunakan 30 kincir angin raksasa dan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 75 MW atau 75 juta watt. Besarnya energi listrik tersebut dapat digunakan untuk melayani 70.000 pelanggan listrik di Sulawesi Selatan. Pembangkit listrik tenaga bayu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, angin adalah sumber energi yang terbarukan dan tidak akan pernah habis. PLTB tidak menimbulkan polusi udara. PLTB merupakan salah satu teknologi pembangkit yang ramah lingkungan. Kemudian, kekurangannya, kekuatan angin di lokasi PLTB harus besar dan stabil. PLTB menimbulkan polusi suara. PLTB terletak di daerah yang jauh dari permukiman penduduk sehingga distribusi listrik mahal dan sulit. PLTB dapat membahayakan kehidupan hewan yang hidup di udara seperti burung. Kedua, pembangkit listrik tenaga geotermal. Tahukah kalian bagaimana proses pemanasan air secara alami yang terjadi di kolam pemandian air panas? Hal tersebut ternyata berkaitan dengan keberadaan energi geotermal di suatu wilayah. Pembangkit listrik tenaga geotermal disingkat dengan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, agar tidak rancu dengan PLTG sebagai singkatan dari pembangkit listrik tenaga gas. Energi geotermal adalah energi panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi geotermal dihasilkan di bagian inti bumi serta dari reaksi peluruhan zat radioaktif yang terkandung dalam batuan-batuan bumi.
Energi geotermal yang bersumber dari inti bumi dapat mencapai permukaan bumi melalui kawah gunung berapi, sumber air panas, dan air mancur panas. Besarnya energi geotermal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Energi geotermal dapat diambil dengan melakukan pengeboran di lokasi sekitar gunung berapi. Pengeboran dilakukan dengan pipa khusus sehingga uap yang panas di dalam tanah akan keluar menuju permukaan tanah dengan kecepatan tinggi. Tekanan uap tersebut kemudian memutar turbin. Energi kinetik yang dihasilkan putaran turbin akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. PLTP pertama di dunia dibangun di Lardarello, Italia pada tahun 1904. Sementara itu, PLTP terbesar di dunia terletak di The Geysers, California Utara, Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi geotermal sangat besar di dunia karena berada di wilayah Ring of Fire atau jalur gunung berapi dunia. Indonesia memiliki potensi PLTP sebesar 28,91 gigawatt atau 28,91 miliar watt yang tersebar di 312 lokasi di beberapa pulau seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Salah satunya adalah PLTP di Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga geotermal memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, geotermal atau panas bumi adalah sumber energi yang terbarukan dan tidak akan pernah habis. Panas bumi tidak membutuhkan penyimpanan energi karena dapat dihasilkan sepanjang waktu. PLTP tidak menimbulkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. PLTP memiliki potensi energi listrik yang sangat tinggi secara global, yaitu mencapai 2 terawatt atau 2 triliun watt. Kemudian, kekurangannya, PLTP hanya dapat dibangun di daerah yang memiliki aktivitas panas bumi seperti gunung berapi. Lokasi PLTP dekat dengan lokasi rawan bencana seperti gunung berapi. Biaya instalasi PLTP relatif mahal. Pembangunan PLTP dapat memengaruhi kestabilan tanah di daerah sekitarnya. Ketiga, pembangkit listrik tenaga hidrogen atau hydrogen fuel cell. Tahukah kalian bagaimana roket dapat meluncur dari bumi keluar angkasa? Untuk meluncurkan roket hingga keluar angkasa, butuh energi yang besar untuk mendorong roket tersebut. Energi ini dapat diperoleh dari hidrogen cair. Oleh karena itu, hidrogen cair banyak digunakan sebagai bahan bakar roket. Hidrogen cair dikenal sebagai bahan bakar dengan massa yang ringan, namun mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Hidrogen cair yang digunakan sebagai bahan bakar ini diperoleh dari atom hidrogen. Hidrogen adalah unsur yang sangat reaktif dan jarang ditemukan dalam keadaan murninya, melainkan ditemukan dalam bentuk molekulnya, membentuk molekul hidrogen atau dikenal sebagai gas hidrogen. Sumber dari gas hidrogen dapat berasal dari bahan bakar fosil yang kaya akan atom hidrogen dan karbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Saat ini, sebagian besar gas hidrogen diproduksi melalui pemanasan gas bumi seperti gas metana. Selain itu, gas hidrogen juga dapat diproduksi melalui elektrolisis air. Elektrolisis air adalah proses pemecahan molekul air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen oleh adanya arus listrik di dalam air. NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat telah menggunakan hidrogen cair sejak 1970-an sebagai bahan bakar roket luar angkasa. Hal ini disebabkan oleh kemampuan hidrogen cair untuk menghasilkan energi yang sangat besar tetapi tidak menghasilkan polusi. Oleh karena itu, ilmuwan mulai mengembangkan sel bahan bakar hidrogen atau hydrogen fuel cell sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik. Untuk mengubah gas hidrogen menjadi energi listrik, kita dapat menyimpan gas tersebut dalam suatu alat yang disebut fuel cell. Prinsip kerja fuel cell mirip dengan prinsip kerja baterai, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Fuel cell terdiri atas 2 elektroda berupa anode dan katode yang dipisahkan oleh membran elektrolit. Ketika gas hidrogen dialirkan ke dalam fuel cell, tepatnya di bagian anoda, akan diubah menjadi ion hidrogen. Sementara itu, ketika gas oksigen dialirkan ke dalam fuel cell, tepatnya di bagian katode, akan diubah menjadi ion hidroksida. Ion hidrogen yang melewati membran elektrolit akan berikatan dengan ion hidroksida, menghasilkan molekul air. Ketika gas hidrogen diubah menjadi ion hidrogen di anode, anode tersebut akan menyimpan elektron, kemudian mengalirkannya menuju katode.
sehingga diperoleh energi listrik. Selain energi listrik, pembangkit listrik tenaga hidrogen juga akan menghasilkan gas buang berupa uap air yang tidak berbahaya bagi lingkungan sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Teknologi pembangkit listrik tenaga hidrogen memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, pembangkit listrik tenaga hidrogen tidak menghasilkan polusi udara. Energi listrik yang dihasilkan sangat besar. Kemudian, kekurangannya, biaya produksi hidrogen murni untuk fuel cell mahal. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB menjadi sumber energi terbarukan terbesar kedua setelah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Prinsip kerja PLTB adalah merubah energi kinetik yang dihasilkan putaran turbin menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP memanfaatkan energi geotermal atau energi panas yang tersimpan di dalam bumi untuk memutar turbin. Prinsip kerja PLTP adalah mengubah energi kinetik yang dihasilkan putaran turbin menjadi energi listrik. Sel bahan bakar hidrogen adalah alat yang menggabungkan hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia untuk menghasilkan listrik, panas, dan air. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga hidrogen adalah mengubah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia menjadi energi listrik.